warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak Miss semuanya? Sudah sarapan? Sudah mandi kan? Nah ya, semangat ya. Hari ini kita belajar matematika khusus kelas 5. Pertama kali bertemu dengan Miss, pertemuan pertama kita. Yang sudah punya bukunya silakan dibuka di halaman 2. Yang belum punya, perhatikan video dari Miss ya. Tolong diperhatikan dan tolong dipahami. Fokus dengan apa yang Miss sampaikan. Oke? Nah, materi kita adalah hari ini adalah tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Oke, kalau bicara pecahan, kamu sudah belajar di kelas 4. Pecahan, ya. Pecahan itu ada namanya pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal. Ya, contohnya kalau pecahan biasa 1/2, 3/4, 5/6, banyak itu pecahan biasa. Kalau campuran 2, 1/3, 4, 3/6, seperti itu. Nah, kenapa dibilang campuran? Karena di sini ada bilangan bulatnya, ada pecahan biasanya, maka dikatakan pecahan campuran. Kalau desimal yang koma-koma 0,6, 2,7 dan sebagainya. Seperti itu, ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita tentang penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Penjumlahan pecahan biasa dulu. Oke. Nah, untuk penjumlahan pecahan biasa, perhatikan, untuk penjumlahan pecahan biasa ya nak, yang perlu kamu ketahui adalah untuk pecahan, kasih contoh misalnya 2/3. Yang perlu kamu kenali dulu adalah kalau pecahan itu terdiri dari pembilang yang di atas, yang di bawah namanya penyebut. Oke, yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Ya, jadi kalau penjumlahan pecahan biasa, kalau penjumlahan pecahan yang sama penyebut 1/3 ditambah 2/3, ini kan penyebutnya sama. Yang bawah penyebut ya, penyebutnya sama-sama 3. Maka kalau seperti ini kamu tinggal jumlahkan yang atasnya pembilang dengan pembilang yang di atas. 1 ditambah 2/3, hasilnya 3/3. Sederhanakan, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Terus terangkan lagi, kalau penyebutnya sama-sama 3, sama-sama 4, sama-sama 5 dan seterusnya, maka yang kamu jumlahkan itu yang di atasnya, tinggal jumlahkan saja. 1 ditambah 2 per berapa penyebutnya, jangan 3 ditambah 3, tapi 1 aja. 3, langsung 3. Jadi 1 ditambah 2, 3. 3/3. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan sama dengan berapa. Kalau tidak bisa disederhanakan ya sampai di sini. Oke. Nah, contoh yang lain, misalnya 2/7 ditambah 3/7. Penyebutnya kan sama. Yang dijumlahkan yang di atas. Langsung dijumlahkan 2 ditambah 3/7 sama dengan 5/7. Ini nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi jawabannya sampai di sini 5/7. Oke, mudah kalau untuk penjumlahan pecahan yang sama penyebut. Oke. Baik. Nah, sekarang contoh penjumlahan pecahan biasa yang berpenyebut tidak sama. Contohnya misalnya Miss buat 1/3 ditambah 1/2. Nah, yang di bawah ini kan penyebut. Penyebutnya kan tidak sama. Kalau penyebutnya tidak sama, langkah yang pertama harus kamu kerjakan adalah menghitung KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ingat, waktu di kelas 4 masih ada sudah belajar KPK kan? Nah, bagaimana mencari KPK dari 3 dan 2? 3 dan 2. Oke, perhatikan. Nah, kalau Miss ingatkan lagi, untuk mencari KPK 3 dan 2 adalah, perhatikan, 3 dan 2 ini perhatikan bilangan prima. Kedua-duanya adalah bilangan prima. Berarti 3 itu sama dengan 3. Ya, 2 itu sama dengan 2. Jadi langsung 3 dikali 2 sama dengan 6.
Jadi KPK-nya adalah 6. KPK-nya 6. Ya. Oke. Nah, kalau sudah ketemu KPK-nya 6, berarti penyebutnya 6. Penyebutnya jadikan 6. Kedua-duanya jadikan 6. Perhatikan. Pertama tadi 1/3, penyebutnya 3. Sekarang jadi 6. Berarti 6 dibagi 3. Dapatnya 2. 2 dikali 1. 2. Kemudian yang ini. Tadinya 2. Sekarang jadinya 6. Berarti 6 dibagi 2. Dapatnya 3. 3 dikali 1. 3. Maka kalau sudah sama penyebutnya, maka sudah bisa dijumlahkan yang atasnya. 2 tambah 3 per 6 sama dengan 5/6. Seperti itu. Ya. Jadi ingat, untuk menyamakan penyebut dalam penjumlahan pecahan harus mencari KPK. Ya. Oke. Nah, itu penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Baik. Nah, sekarang kita ke penjumlahan pecahan campuran. Penjumlahan pecahan campuran. Oke, contoh. 2 1/3 ditambah 2/5. Oke, ini kan ada pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran, maka langkah pertama harus kamu ubah ke bentuk pecahan biasa. Boleh. Ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 2 1/3 ini kalau dirubah ke pecahan biasa jadinya 2 kali 3 tambah 1 per-nya tetap 3. 2 dikali ke bawah, hasilnya ditambah ke atas. 2 dikali 3, 6. Ditambah yang ke atas 1. Berarti berapa? 6 tambah 1, 7/3. Jadi 2 1/3 itu senilai dengan 7/3. Kita buatlah di sini 7/3-nya. 7/3 ditambah 2/5. Kan pecahan biasa. Jadi ya udah tetap dulu. Oke, sampai di sini. Ini kan penyebutnya masih berbeda. Nah, kalau penyebutnya berbeda, berarti langkah kita adalah harus samakan penyebut dulu. Caranya sama seperti yang tadi. Cari KPK. KPK dari 3 dan 5. KPK 3 dan 5. 3 itu bilangan prima, hanya bisa dikali sekali kan. 5 itu juga bilangan prima. Jadi langsung 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi KPK-nya adalah 15. Nah, 15 berarti penyebutnya. Nah, oke, perhatikan. 15 tadinya 3, sekarang jadi 15. Berarti 15 dibagi 3, hasilnya 5. 7 dikali 5, 35. 15 dibagi 5, hasilnya 3. 2 dikali 3, 6. Baru bisa dijumlahkan. 35 tambah 6 per 15. 35 tambah 6, 41 per 15. Oke, kalau lebih besar atas, kamu bagikan. 41 dibagi 15. 1 ya, kalau 2 30 bisa 2. 2 30, sisanya 1 11 ya. Kalau dikurang sisanya 11. Jadi 2 11 per 15. 2 11 per 15. 2 11 per 15. Nah, penyebutnya tetap 15. Jadi ini hasilnya. Oke, anak-anak Miss, itu contoh yang Miss berikan hari ini. Nah, nanti akan Miss berikan latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan